Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Puspita Lestari, NIM 19032111000022 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tata niaga produk agribisnis komoditas bawang merah, di mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tata niaga produk agribisnis. Berikut ini penjelasannya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, perbedaan tata niaga produk pertanian dan non-pertanian. Yang kedua, pendekatan analisis tata niaga komoditas bawang merah. Yang ketiga, analisis struktur pasar komoditas bawang merah. Yang keempat, analisis perilaku pasar komoditas bawang merah. Dan yang kelima, analisis penampilan pasar komoditas bawang merah. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan tata niaga produk pertanian dan non-pertanian. Pada tata niaga produk pertanian, yaitu yang pertama, pemasaran bersifat konsentrasi distributif, di mana ketika akan melakukan pemasaran dalam produk agribisnis, terlebih dahulu harus dikumpulkan pada satu tempat atau ke pedagang pengumpul untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Yang kedua, pedagang pengumpul memegang peranan penting atau memegang peranan utama, di mana dalam hal ini dapat dilihat dari sifat pedagang pengumpul yang aktif dalam melakukan pembelian dan penjualan, sehingga pedagang pengumpul di sini menjadi peran utama dalam tata niaga produk pertanian. Yang ketiga, besarnya biaya pengumpulan. Dalam hal ini, biaya pengumpulan biasanya lebih besar, di mana hal ini terjadi karena terdapatnya biaya transportasi, biaya pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, adanya standarisasi dan grading. Standarisasi dan grading di sini dilakukan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada produk pertanian. Standarisasi dan grading ini biasanya dilakukan dalam produk pertanian dengan mengelompokkan atau memilih produk pertanian yang sifatnya bagus dan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pedagang. Yang kelima, sifat pasif petani dan sifat aktif pedagang pengumpul. Dalam hal ini, petani bersifat pasif dalam melakukan penjualan, sedangkan pedagang pengumpul bersifat aktif dalam melakukan pembelian dan penjualan. Yang berikutnya yaitu pada tata niaga produk non-pertanian. Yang pertama, pemasaran bersifat distributif, di mana pada pemasaran tata niaga produk non-pertanian ini, dalam pendistribusiannya tanpa harus melakukan pengumpulan dari petani, tidak seperti pada produk pertanian. Yang kedua, pedagang perantara atau grosir memegang peran utama. Dalam hal ini, pedagang grosir yang berhubungan dengan produsen dan membeli barang dalam jumlah yang besar, kemudian menyalurkannya dalam unit-unit kecil kepada pedagang pengecer. Yang ketiga, biaya pengumpulan lebih kecil. Dalam hal ini, biaya pengumpulan produk non-pertanian tidak terlalu besar daripada produk pertanian. Yang keempat, ditetapkannya standar sebelum produk diproduksi. Dalam hal ini, produk non-pertanian ditetapkan terlebih dahulu standar yang akan diinginkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu pihak produsen lebih aktif dalam mencari pembeli. Dalam hal ini, pihak produsen aktif dalam melakukan penjualan dan dapat melakukan promosi serta melakukan nilai tambah dalam produknya. Berikutnya yaitu perbedaan tata niaga produk agribisnis dan produk non-agribisnis berdasarkan contoh studi kasus. Pada jurnal yang berjudul Analisis Tata Niaga Kubis, Brasika Olerasiae, studi kasus di Desa Delis, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dijelaskan bahwa dalam tata niaga kubis melibatkan beberapa lembaga tata niaga, di antaranya pedagang pengumpul dan pengecer. Di desa ini, petani lebih memilih saluran tata niaga tingkat 2, yang dimana terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Alasan petani langsung menjual hasil usaha tadinya ke pedagang pengumpul karena petani tidak perlu memasarkan sendiri produk yang dihasilkannya. Dan produk yang dijual ke pedagang pengumpul juga sudah pasti terjual. Selain itu, sayuran kubis juga memiliki sifat cepat rusak atau busuk sehingga petani tidak mampu untuk menjualnya terlalu lama karena sangat berdampak pada penurunan harga jual yang disebabkan oleh penurunannya kualitas atau kesegaran produk. Dalam hal ini, pedagang pengumpul memegang peranan utama dalam pemasaran dan sangat aktif dalam melakukan pembelian.
Selanjutnya yaitu pada kasus tata niaga produk pertanian dapat ditunjukkan pada jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Pertamax Turbo di Depo Plumpung PT Pertamina Persero. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kemajuan bisnis PT Pertamina Persero dalam era globalisasi, yang dimana dapat diketahui konsumsi BBM masyarakat terus meningkat di setiap tahunnya. Dalam hal ini, PT Pertamina di Depo Plumpung langsung memasarkan atau menyalurkan Pertamax Turbo ke SPBU yang terdekat dengan konsumen, sehingga konsumen bisa menjangkau dengan cepat tanpa memerlukan biaya yang lebih. Dalam penyalurannya di sini dilakukan dengan mobil-mobil tangki Pertamina. Berikutnya yaitu pendekatan tata niaga komoditas bawang merah. Yang pertama, pendekatan komoditas. Bawang merah menjadi salah satu tanaman yang digunakan sebagai bumbu masak dan juga sebagai obat-obatan. Bawang merah tidak tahan di suhu lembab sehingga perlakuan pasca panen yang dilakukan yaitu disimpan di suhu normal dan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Pada saluran tata niaga bawang merah di Pasar Kilemah Duhur Bangkalan, terdapat 3 saluran tata niaga. Yang pertama, petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran 2 yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran 3 yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada tingkat harga, harga bawang merah di tingkat pedagang pengumpul sebesar Rp27.000 per kilogram, di pedagang besar sebesar Rp30.000 per kilogram, dan di harga tingkat pengecer berkisar antara Rp33.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Yang kedua yaitu pendekatan fungsi. Pada pendekatan fungsi terdiri dari fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitas. Pada ketiga pendekatan fungsi tersebut dilakukan oleh pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Fungsi fisik pada komoditas bawang merah terdiri dari proses penyimpanan dan pengangkutan. Pada fungsi pertukaran berupa pembelian dan penjualan. Pada fungsi fasilitas berupa sortasi dan standarisasi pada komoditas bawang merah. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar pada komoditas bawang merah. Pada analisis struktur pasar yang dilakukan dalam mini riset pada Pasar Kilemah Duhur Bangkalan menggunakan analisis IHH. Berdasarkan hasil perhitungan IHH dapat diketahui bahwa nilai IHH sebesar 0,287, di mana menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di antara 0 dan 1. Dalam hal ini, maka struktur pasar yang terbentuk yaitu pasar oligopoli atau oligopsoni. Ya, selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar komoditas bawang merah. Di sini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu lembaga pemasaran. Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di Pasar Kilemah Duhur Bangkalan yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Dalam hal ini, bawang merah bukan komoditas unggulan di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, para pedagang pengecer di Pasar Kilemah Duhur Bangkalan memasok bawang merah dari pedagang pengumpul dan pedagang besar yang ada di luar Madura, yaitu Pasar Keputaran, Surabaya. Yang kedua, jenis saluran pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pedagang, dapat diketahui ada 3 saluran pemasaran. Yang pertama, yaitu petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran 2 yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran 3 yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran di Pasar Kilemah Duhur Bangkalan yaitu fungsi pertukaran, yang dimana berupa jual beli bawang merah, yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik dilakukan oleh pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer, yaitu berupa pengangkutan menggunakan transportasi pick-up. Fungsi fasilitas berupa sortasi dan standarisasi, yang dimana dengan mengelompokkan bawang merah berdasarkan kualitasnya guna memudahkan penjualan yang bertujuan untuk meminimalisirkan risiko kerusakan. Poin yang keempat yaitu kebijakan harga. Pada kebijakan harga yaitu menggunakan strategi harga yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur, yang dimana harga ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petani dan markup atau harga yang ditentukan dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Dalam hal ini tetap terjadi tawar-menawar antara petani dan pedagang pengumpul. Selanjutnya, pedagang pengumpul di sini akan melakukan transaksi pembayaran dengan pedagang besar, dan harga yang dihasilkan atau yang tercapai atas persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak lembaga.
Poin yang kelima yaitu sistem pembayaran lembaga pemasaran. Pada sistem pembayaran dilakukan yaitu secara langsung di mana pedagang pengecer melakukan pembayaran secara tunai kepada pedagang pengumpul dan kepada pedagang besar. Yang terakhir yaitu analisis penampilan pasar komoditas bawang merah. Pada perhitungan margin pemasaran dapat dilihat bahwa margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 8.000 per kilogram di tingkat pedagang pengecer. Pada saluran pemasaran 2 diperoleh margin pemasaran sebesar 4.000 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul dan sebesar 5.000 per kilogram di tingkat pedagang pengecer. Total margin pemasaran pada saluran pemasaran 2 yaitu sebesar 9.000 per kilogram. Pada saluran pemasaran 3 diperoleh margin pemasaran sebesar 5.000 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul dan sebesar 3.000 per kilogram di tingkat pedagang besar serta sebesar 3.000 per kilogram di tingkat pedagang pengecer. Sehingga total margin pemasaran pada saluran pemasaran 3 yaitu 11.000 per kilogram. Pada perhitungan farmer sale menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Farmer sale pada saluran pemasaran 1 yaitu 75,76%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 71,87% dan saluran pemasaran 3 sebesar 66,67%. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.